Kedung Lumbu sendiri itu karena di situ banyak ada kedungnya dan disumpet untuk mata airnya itu toknya itu dengan daun lumbu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk warga masyarakat, khususnya masyarakat Kota Surakarta. Mungkin ada beberapa yang perlu diketahui warga masyarakat Surakarta tentang nama-nama kelurahan yang ada di Kota Surakarta ini, yang dimana sejarahnya itu sangat berhubungan erat dengan keberadaan dan kepangkatan dalam abdi dalem juga sebagai prajurit keraton. Jayasuran itu jelas ini nama satu korps prajurit Jogosuro itu. Juga sebenarnya ada Joko Oprojo, Joyo Suro, Joyo, ada 3 itu di situ sebetulnya korpsnya gitu. Tapi memang yang paling beken sendiri itu Joyo Suro itu, jadi nama Jayasuran. Jadi itu jelas tempat abdi-abdi dalem prajurit yang dulu dari negara Kartosuro itu pindahan ke sini. Itu ada di wilayah selatan dari keraton itu sendiri, karena waktu itu kan juga posisi keraton mendekati Bengawan Solo, yang dimana juga Ngepung itu juga ada. Di situ Ngepung sendiri itu ada kampung yang namanya Ngepung, Kampung Sewu. Itu sebetulnya dulu banyak pelabuhan banyak penjahat-penjahat, terus dikepung di situ, terus jadi kepung kampung Ngepung itu atau Kampung Sewu itu. Nah, di situ Pasar Kliwon itu, itu sebelah timur Pasar Kliwon itu. Pasar Kliwon sendiri juga banyak punggawa-punggawa di situ, termasuk rumahnya Raden Ngabei Ronggowarsito. Ronggowarsito itu di sebelah timur Pasar Kliwon itu yang sekarang ini. Itu ada gang ke dulu yang Ronggowarsito tinggalnya di situ. Yang Ronggowarsito itu putra dari Yosodipuro. Yosodipuro itu sendiri rumahnya di depan PKU rumah sakit, itu ada rumah Yosodipuro di situ. Persis sebelah timurnya Indomaret itu di situ ada rumah. Pasar Kliwon tadi nggih, Pasar Kliwon itu jadi abdi dalem Kliwon. Kliwon itu juru tulis kalau di dalam keraton itu. Jadi makanya di situ yang mengepalai adalah seorang pujangga. Ronggowarsito itu seorang penulis tentang apa saja yang terjadi dalam era waktu Sinuwun yang bertahta,
baik itu secara napa nggih politik, pemerintahan juga budaya itu. Nah itu carik-cariknya atau tukang nulisnya itu dalam satu kampung itu di Pasar Kliwon itu. Dan terus kalau penjenengan juga di situ ada sejak Pakubono ke-9 itu ada satu Habib yang setiap tahun nah itu kan dulu waktu yang Pakubono ke-9 sakit, beliau yang mengobati, terus diberi tanah perdikan daerah Kostati, daerah Pasar Kliwon itu berserta dibikinkan masjid dan bahkan meninggal dimakamkan di situ. Nah ini juga Kelurahan Sangkrah ini bagian dari situ. Jadi memang dulu di situ itu tempat yang karena bantaran sungai, jadi belum teratur gitu. Jadi seperti pelabuhan itu kan kalau kan juga tidak ditata bener kan karena sering rob ringan itu. Kulone Kedung Lumbu. Kedung Lumbu itu sendiri tidak lepas dari keberadaan Baluwarti ini sampai Pasar Besar. Nah itu Kedung Lumbu sendiri itu karena di situ banyak ada kedungnya dan disumpet untuk mata airnya itu toknya itu dengan daun lumbu itu. Dan di situ kan banyak daun pohon lumbu. Jadi untuk menyumpetnya itu pakai daun pohon lumbu itu, Kedung Lumbu. Nah, bahkan di situ ceritanya untuk Kiai Batang yang ada di kompleks PGS itu kan dulu Kiai Solo setiap turun ke sungai itu melihat itu ada batang menungso itu, terus ditengahkan keli. Tapi setiap pagi ke situ, di situ lagi. Jadi betapa deketnya Baluwarti ini dengan air. Jadi dulu zaman Pakubono ke-4 itu mulai ditanggul. Jadi dari tanggul yang paling sini itu ditanggul oleh Pakubono ke-4, baru selesai Pakubono ke-7. Terus tanggul itu dalam perjalanan setelah Republik berdiri itu di rumah wong entek. Terus zaman Orde Baru tahun 82 ditanggul lagi sebelah timurnya. Jadi Bengawannya tambah sempit itu. Jadi yang terjadi seperti itu. Nah di situ juga ngepung itu pelabuhan itu. Terus ada di situ juga ada kampung yang dulu dari Madura. Nah, Sampangan itu dari Sampang itu memang khusus untuk pejabat-pejabat keraton yang dari Madura itu mondoknya di situ, berlabuhnya di situ. Nah, Nusuman ini juga rumahnya Pangeran Danukusumo. Jadi seorang pangeran keraton yang tinggal di sana pasti dia punya tugas di wilayah situ sendiri. Karena Danusuman itu kan lebih dekat ke mana? Joyosuran, terus Ampung daerah timur selatan itu. Nah, terus Kemlayan itu tempat tinggal pujangga keraton di bidang seni gamelan itu pengrawit. Jadi di situ turun temurun namanya itu yang terakhir itu ya Pak Mloyo Kusumo. Terus kalau jatuhanunya Mloyo Dipuro. Itu di situ memang kampung Secayuda. Terus itu kan daerah Abdi Dalem Pengrawit itu Kemlayan.
Jayengan itu tadi, Jayengan kan di sebelah sini, itu pasti di bawahnya Danukusuman itu tadi, Danukusumo, karena Jayengan itu ada nama satu klub prajurit. Ini keratonan ini dulu adalah tempat tadi yang saya ngomongkan. Di sini itu masih berupa rawa, jadi diuruk. Jadi sejak tahun 1742 sampai 1745, jadi sampai 3 tahun itu pengurukan, dan baru Baluwarti sendiri dulu temboknya tidak tinggi seperti itu. Jadi tingginya itu yang meninggikan itu adalah Pakubono ke-9 ditambah tingginya. Nah, keratonan itu untuk ada satu rumah. Sekarang ini rumahnya masih ada di belakang Polsek Serengan. Nah, itu untuk tempat tinggal tadi pejabatnya dari Kartosuro yang nunggui untuk pembangunan keraton itu sendiri. Baik itu insinyurnya, juga tenaga-tenaga kerjanya itu tinggalnya di situ, yang ahli-ahlinya. Sebelah baratnya itu Kampung Pringgolayan, tempat Patih Pringgoloyo. Ternyata Patih Pringgoloyo itu di dalam sejarah itu dia adalah kontraktor dari pembangunan keraton Surakarta ini. Mungkin ini sebagian yang bisa saya sampaikan tentang nama-nama yang berhubungan atau yang ada sekarang ini sebagai nama kelurahan di kota Surakarta ini, yang tidak bisa lepas dari keberadaan pejabat-pejabat keraton atau satu kelompok abdi dalem yang pada waktu itu keraton masih sebagai pusat pemerintahan. Terima kasih, ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.